Terima kasih Anda masih bersama Kalimantan Barat hari ini. Informasi kami lanjutkan. Dengan ditolaknya pra-peradilan, penetapan pemohon HHJW sebagai tersangka dalam perkara hutang piutang akan diteruskan dengan penyidikan. Untuk itu, Surat Nomor 113/7 Tahun 2024 yang menetapkan pemohon pra-peradilan sebagai tersangka memiliki kekuatan hukum tetap dan memerintahkan termohon tetap melanjutkan penyidikan. Ditolaknya gugatan pra-peradilan dalam perkara ini dikuatkan dengan alasan hakim pemeriksa, Handri Isvan Adityo, termohon Polda Kalbar telah memenuhi prosedur dan 2 alat bukti permulaan. 2 alat bukti permulaan dikuatkan dengan bab laboratorium forensik adanya tanda tangan non-identik HR selaku pelapor dan Kat selaku istri terlapor. Kuasa hukum Polda Kalbar, Kompol Dwi Harjana mengatakan, dalam persidangan ini, termohon mampu menghadirkan bukti surat saksi yang sah sehingga aspek formil sudah terpenuhi untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka oleh penyidik. Relevansi keperdataan dan kepidanaan akan dibuktikan nanti dalam pokok perkaranya di pengadilan. Penahanan itu adalah kewenangan penyidik di pasal 20 ayat 1 KUHP demi kepentingan penyidikan bahwa termohon sebagai penyidik dapat melakukan bisa dilaksanakan pidana tidak. Karena nanti di pasal 21 ayat 1 KUHP-nya dan 21 ayat 4 KUHP ada alasan subjektif dan objektif. Subjektif alasan orangnya apakah itu nanti akan mengganggu proses pemeriksaan, apakah dia itu nanti akan mengulangi tindak pidana atau enggak, itu pertimbangan penyidik nanti yang menghitungkan. Sementara itu, kuasa hukum pemohon pra-peradilan, Pariaman Siagian, mengatakan karena ditolak, maka pihaknya akan menunggu proses pembuktian di pengadilan terhadap yang disangkakan dalam perkara tersebut. Karena ini pra-peradilannya ditolak, maka kita lihat proses selanjutnya sampai di pengadilan, apakah nanti penyidik bisa mengajukannya sampai ke pengadilan untuk pemeriksaan pembuktian sangkaannya, maka di situ kita akan membuktikan bahwa itu bukan tindak pidana. Kuasa hukum pemohon Pariaman Siagian mengatakan sampai hari ini pihaknya juga masih menunggu proses hukum atas laporan dugaan tindak pidana yang dilakukan termohon dalam upaya membuat sertifikat pengganti yang telah dijaminkan.